saya mau kasih lihat sesuatu sama Om Hao ya tentang foto ini dulu. Oh iya iya iya. Ya. Iya. Kalau dari sebelum saya ceritakan, yang Om Hao lihat ini mengerikan atau tidak? 3 atau 4 kali lah ya. Kita sering dengar ledakan di atas kepala. Oh iya iya iya. Oke, untuk The Onsum Mata ke Mata. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu menunggu tayangan ini. Kembali saya bilang memang Mata ke Mata tidak bisa tayang setiap hari atau mungkin seminggu sekali. Pasti yang saya hadirkan adalah tamu-tamu spesial yang membuat saya tertarik akan ceritanya, mendengarkan ceritanya, dan ini bisa menjadi informasi baru buat kalian semua yang sedang menyaksikan Mata ke Mata ya. Dan hari ini kembali saya datangkan dan kayaknya 10 episode, 20 episode sama dia sih nggak bakal bosen ya. Ini ada Om Hao. Om Hao makasih datang Ya, lagi. sama-sama Mas Ruben, Ini, salam rahayu. iya, udah datang lagi Mata ke Mata, sampai udah ganti 2 kali program ya. Saya belum ke kisah Tanah Jawa nih kayaknya nih ya. Iya. Om, ini yang pasti saya dari tim MOP dan juga dari The Onsu. Terima kasih untuk Om Hao sudah bisa meluangkan waktu. Om Hao ini adalah orang yang dapat jadwalnya itu sulitnya bukan main. Ini terima kasih banget loh Mas Ruben. Malah kita yang terima kasih karena sudah diundang kembali, sudah bersilaturahmi, dan nanti insya Allah Mas Ruben nanti yang ke kisah Tanah Jawa. Harus. Ya, nanti kita ajak penelusuran, jalan-jalan. Harus aku mau ke kisah Tanah Jawa ya. Siap-siap Mas. Tapi gini, Om Hao, ini aku ada beberapa kali sering lihat artikel, cuman aku belum sempat nanya ke Om Hao. Iya. Ini sebelum adanya corona nih, ya Om Hao sempat mimpi katanya. Iya, waktu itu sebenarnya gini sih Mas, waktu sama almarhum kakek saya ya. Waktu itu ini pernah dikasih tahu dulu, nanti di tahun kembar itu akan ada sesuatu yang orang itu aja keluar takut, dibungkus-bungkus katanya gitu. Terus ada yang meninggalnya itu mendadak, kita nggak tahu siapa. Tentang hal apa kita belum tahu waktu itu, cuman tahun kembar jaga hati-hati. Karena di tahun kembar itu seperti halnya kita dekat dengan kematian, kemudian juga kita harus ada dana rahasia, apa ini ada dana apa namanya darurat, terus juga nanti siap hati-hati gitu karena ada satu seperti perubahan atau tatanan hidup baru dan para leluhur nanti akan membuat kita untuk kembali lagi ke tatanan-tatanan itu. Maaf Om, Ya. kakeknya Om Hao ini memang juga sama kayak Om Hao ini. Iya, kalau kakek saya itu dulu kan yang dari garis ibu saya. Ya. Itu orang kejawen banget Mas. Jadi satu-satunya beliau yang tahu tentang keadaan saya. Dan yang saya ingat itu tentang, maaf ya, tentang tahun 2020 itu tahun kembar, itu aja. Karena sewaktu saya tahu tahun 2020 ternyata Sanepo atau kata-kata tahun kembar itu sesuatu hal yang kita akan kembali ke satu tatanan baru. Dan leluhur akan mengingatkan kita pada satu tatanan lama. Sebagai contoh, kebiasaan kita cuci tangan ketika sebelum masuk rumah. Karena waktu kecil dulu kan kalau kita sebelum masuk ke rumah eyang ya, atau rumah kakak itu ada tempat untuk cuci tangan di depan. Kan kemudian dihilangkan karena minimalis. Dan ini sudah dikembalikan salah satu tatanan itu. Ya. Jadi ya bukan percaya atau enggak, tapi memang itu sudah terjadi sekarang nih ya. Iya, iya. Jadi ya kita juga harus bisa menyingkapinya juga dengan bukan bersedih, tapi bagaimana caranya harus kita melakukan untuk bisa survive ke depannya. Iya, iya. Gitu ya. Om Hao, ini ada artikel yang aku mau tanya sama Om Hao nih. Oh iya. Ya, coba kita lihat artikelnya yuk. Iya. Siapa Om Hao? Ini 5 fakta. Hari Kurniawan, sejarawan pentolan kisah Tanah Jawa yang penuh mistis. Oke, punya makhluk yang menjaganya. Om Hao ini kalau tidak pantangan ya. Iya, iya. Kalau aku boleh tanya, tapi Om Hao juga boleh ngomong kalau kurang berminat gitu, Iya, iya, iya. kurang tertarik. Kalau yang menjaga Om Hao itu selalu berkomunikasi dengan Om Hao. Kalau itu ya Mas, pasti. Bahkan saya sejak dari kecil itu ibarat kata ada sahabat imajiner. Jadi teman yang tidak terlihat. Tapi kalau sekarang sih karena saya banyak seperti lelaku ataupun lebih banyak menenangkan diri ya, itu saya bercoba untuk
lebih mendengarkan dengan diri sejati saya. Jadi ibarat kata kalau orang terlahir itu kan ada pendamping yang mirip atau disebutnya itu korin, seseorang yang persis dengan kita gitu. Itu yang selalu mendampingi di sebelah kanan saya gitu. Ketika saya salah kan diingatkan atau mencoba untuk tenang, kamu menjawabnya seperti ini, kamu ketika ada sesuatu hal yang datang bertahan aja, kalau diserang pun harus bertahan, dalam artian dalam banyak hal ya Mas ya, dalam pemikiran. Tapi kalau dibilang menjaga itu tentunya setiap orang ada, tetapi saya terkadang kalau berkaitan yang menjaga itu saya menganggap itu teman imajiner saya. Gitu. Jadi mereka ada dari beberapa lini waktu yang berbeda-beda, dari tahun Majapahit misalkan, dari zaman Belanda, bahkan zaman sekarang gitu. Tapi kalau beberapa orang yang melihat itu terkadang saya nggak melihat Mas Ruben, karena saking banyaknya terkadang yang ingin menjaga saya, sehingga kadang ada teman yang indigo ataupun memiliki sixth sense, Om kamu ada ini, saya iyakan aja, tapi kadang saya tidak bisa tahu ini siapa gitu. Itu salah satunya ya yang dari garis keturunan keluarga Mas, itu yang pakaian seperti era-era kerajaan Majapahit itu, yang misal ada sesuatu hal itu selalu mengingatkan kamu harus hati-hati, bahkan malam itu harus melek malam gitu, ibarat kata tirakatan, karena tentunya kan bersinggungan dengan hal-hal seperti ini ya, entah itu yang akan datang misal sosok astral, semisal maaf ya kayak santet misalkan, ataupun pelet itu, jadi saya harus siap-siap ketika itu akan ada, sebagai contohnya. Salah satu siap-siapnya Om Hao berarti bisa menyingkapi gitu ya, bisa untuk menolak gitu ya? Iya. Berarti memang Om Hao bisa sendiri atau karena ada bisikan atau memang ada yang mengarahkan? Kamu ambil ini aja, kamu ambil ini aja gitu? Tiga-tiganya. Jadi saya memang siap secara lahir dan batin, kemudian ada saran yang memberitahu, kadang juga ada saran dari teman-teman seperti saya gitu, teman dalam lingkungan gitu, teman semisal kayak Mas Ruben itu misal ngasih tahu saya gitu, harus prepare, siap-siap untuk ini. Terus saya sendiri sih ngikuti kata batin, ini benar atau tidak, atau sesuai masukan atau tidak. Dalam artian kalau semua itu sudah ada, baru saya akan persiapan itu baik-baik. Dan itu kadang datang tidak hanya ke saya Mas, tapi juga bisa ke teman-teman yang lain, apalagi dalam satu kru gitu. Termasuk kalau kita datang ke tempat penelusuran, kita juga harus hati-hati, termasuk jaga ucapan dan macam-macam. Itu pun saya kasih tahu dulu. Nah itu mengikuti kata hati itu kayaknya bisa dibilang 80% akurat biasanya ya. Intuisi. Jadi intuisi ya istilahnya ya. Jadi kalau saya itu lebih, kalau ada rasa hati yang saya rasa gue nggak akan kesana, itu pasti ada sesuatu. Ya, tapi nggak bisa tahu apa. Ya, karena kita nggak akan mungkin bisa ngedahuluin Tuhan ya gitu. Tapi kalau suasana hati nggak usah deh, gue gini aja. Itu pasti kita punya nilai, punya feeling sesuatu ya Om Haya. Iya benar. Nah, ini kayaknya bukan hanya saya yang penasaran, tapi semua penonton ini penasaran Om. Ini kan ngomongin tentang ilmu-ilmu hitam, ya, ilmu-ilmu yang Om Hao ini adalah yang bisa mengerti bagaimana ilmu-ilmu di luar nalar manusia, ya. Terkadang ada beberapa yang mungkin ini batuk, mungkin ini gitu, tapi kan Om Hao bisa pandangan matanya itu bisa tembus lebih jauh dari kita yang orang biasanya nggak punya kelebihan nih, gitu Om. Tapi ada nggak sih Om di era yang modern sekarang ini, Om ketemu yang di tempat yang pesta kah atau mana gitu, tapi Om ketemu dengan seseorang kayaknya kasihannya dia lagi ini nih gitu. Iya, kalau untuk saat ini tuh justru sedang marak. Banyak Mas Ruben. Karena orang kemudian tidak bersinggungan fisik, tapi lebih ke bersinggungan dengan sesuatu hal yang halus. Entah itu dalam arti pekerjaan, asmara, persaingan, iri, dengki, dan macam-macam. Dan ini memang sedang marak-maraknya. Dan pada hari ini seperti halnya kalau dulu kita ketahui yang konvensional ya, masih dengan benda-benda tajam yang dimasukkan. Sekarang sudah dengan penyakit-penyakit dan itu sudah menjadi medis. Ada yang seperti itu juga. Dan terkadang kalau ketemu orang nih yang sedang terkena seperti itu ya, pertama memang saya mengamati dulu. Saya bukan kemudian diam tapi mendiamkan ya, tapi saya lihat sejauh mana sampai nanti kalau sudah diberikan amanah nih untuk menolong, orang ini pun akan satu frekuensi,
akan datang gitu. Saya minta dibantu ini ataupun apa. Tapi kalau tidak saya ya nanti dulu Mas, karena takutnya kalau tidak percaya kita mau masuk juga susah, mau bantu. Terus kalaupun saya tidak bisa di awal juga saya akan bilang. Biasanya nanti akan saya rujuk ke teman yang lain. Tapi sebisa mungkin kalau sudah diamanakan semaksimal mungkin. Karena kalau sudah diamanakan itu kan berarti kita kepanjangan tangan dari Tuhan, kata jadi perantara. Itu jadi insya Allah kita dikuatkan dan bisa membantu. Karena niatnya Om Hawa itu adalah ya untuk membantu ya, bukannya ya susah kalau kita juga nggak percaya, jadi nggak ada, itu salah satu keyakinan juga sih sebenarnya gitu ya. Iya, karena kayak ibarat kata kita punya teman yang sakit, terus kita bawa ke dokter, nggak percaya katanya ya, dikasih obat nggak diminum itu Mas. Tapi kalau memang kita kesadaran sendiri datang pasti nurut. Nanti pantangannya ini. Jadi kita akan didengerin. Karena kan sayang tuh, udah kita bantu, kita ngeluarin energi, kita juga ada risiko di balik itu. Tapi orangnya kemudian setengah-setengah gitu. Apalagi kalau tahu misal kena suatu serangan terus orangnya ini nih, tahu ada yang nyembuhin atau apa, makin kenceng Mas datangnya, gempurannya gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kita lihat dulu, kita amati, tapi tidak mendiamkan. Tapi kita diam, tapi kita mengamati dulu. Banyak orang yang memiliki unsur dendam, benci, marah. Ya, mungkin mereka punya banyak cerita. Bukan alasan kita membuat mereka harus jadi suka sebenarnya, tapi kan tidak maunya ada komunikasi di antara kesalahpahaman itu akhirnya nimbul jadi dendam, bener nggak sih Mas? Iya, kadang dari dendam yang salah paham, yang akibatnya apa diawali dari iri dan dengki, nggak suka aja atau memang sakit hati gitu. Orang kan kemudian cara melampiaskannya macam-macam nih ya. Ketika orang ini diam aja, terus akhirnya cari cara, kok ya dapat masukan yang sama-sama tidak baik, akhirnya menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan metafisika untuk melampiaskan itu. Dan terkadang hal-hal ini pun tentunya marak itu pasti ada jasa penyedianya. Gitu. Tadi satu paket, ada yang pengguna jasa, penyedia jasa, dan nanti ada yang penetralisir gitu, menyembuhkan. Karena dulu saya sempat dipesenin sama orang tua, misalkan kamu bisa pun jangan melakukan seperti itu ketika ada orang yang minta jasamu untuk ngirim gitu. Tapi kamu yang nyembuhin aja. Jadi kamu nyembuhin gitu. Ya, pernah dikasih tahu orang tua gitu sih Mas dulu ketika saya pernah bantu gitu sebelum saya di Kisah Tanah Jawa itu, ketika saya bantu terus dikasih tahu gitu sama orang tua, kalau suruh ngirim jangan, itu masalah pribadi, jangan jadi karma buruk. Mending nyembuhin aja sebisa semaksimal mungkin. Kalau sudah nggak bisa ya bilang nggak bisa, dirujuk. Jadi kita udah ibarat kata seperti dokter lah Mas gitu, tahu tentang permasalahan penyakit non medisnya. Tapi kalau sudah jadi medis ya kita rujuknya harus ke dokter. Karena tahu tentang medisnya seperti apa. Iya, biar dokter yang paham betul ya. Iya. Oke, Om, itu berarti awal mereka itu dari dendam ya, iri, dengki, marah gitu. Jadi itu pemicunya. Tapi banyak juga yang akhirnya di situ aja tuh murah kalau lo mau kirim santet gitu ya. Ada loh yang sekarang yang kayak gitu Om, aku sering baca itu. Iya. Kenapa begitu ya? Karena banyaknya permintaan Mas. Tapi semurah itu kah? Sebenarnya kalau dibilang semurah itu sih enggak ya, karena beberapa hal yang pernah saya temui ketika saya survei ya, dalam artian beberapa teman saya yang pernah melakoni seperti itu juga, itu paketannya beda-beda Mas Ruben. Ada paketan? Ada. Wow. Yang mau 1 hari ada, yang sampai dibikin sakit bertahun-tahun juga ada. Ngeri ya? Iya, dan yang paling ini kan ada 2 ya, dibedakan, ada yang konvensional sama modern atau yang terbaru. Nah, yang konvensional tuh seperti yang kita lihat selama ini di TV-TV misalkan atau di film-film lama, yang keluar kelabang, yang ada darahnya, yang ada paku atau apa. Tapi kalau sekarang lebih ke penyakit atau kecelakaan. Jadi ada yang sakitnya itu kemudian kena kanker, tapi hitungan bulan udah meninggal. Terus ada yang 1 hari itu kecelakaan, misal kecelakaan lalu lintas, seperti itu juga ada. Gitu. Jadi memanipulasi pikiran Mas, karena itu pun kan tentunya kalau melakukan itu pasti ada kurirnya ya, ataupun ada pihak ketiga. Setan aja profesi kurir lo ya. Pengirimnya itu tadi bener ada. Setan. Nah itu sebagai contohnya nih, pihak ketiganya nih Mas. Itu pernah ada sosok yang disebut seperti ghost fire atau banaspati. Jadi hantu api.
Gitu. Nah, suatu ketika tanya itu sosoknya itu, kenapa kamu bersedia mengirim seperti itu? Kami bisa melakukan ini itu karena mengambil energi panas dari pengirim. Karena api cemburu, kemudian iri dan dengki, emosi itu kan panas, Mas. Auranya merah. Itu yang kita pakai untuk bahan bakar, untuk mengirimkan. Terus yang berikutnya kecelakaan, kasus-kasus kecelakaan. Dia bilang gitu, waktu di mediumisasi dia bilang, orang ini ternyata memiliki penjagaan atau hidupnya tirakat dan orang baik. Jadi sempat saya coba beberapa kali untuk ditabrakan ke truk itu kok nggak bisa. Gitu. Jadi orang ini ternyata, sosok ini masuk ke orang tersebut itu manipulasi pikiran. Seperti halnya waktu mengendara, ngantuk atau mabuk. Jadi sempat mau nabrak gini itu ditabrakan gitu, Mas. Jadi seolah-olah terjadi kecelakaan lalu lintas yang orang tidak tahu bahwasanya ini dibikin, tanda kutip dibikin gitu. Terus menurut saya yang paling jahat itu yang berikutnya, yang dikirimkan itu menyebabkan karsinogenik atau kanker, sel kanker. Seperti contohnya bahan yang dikirimkan itu endap-endapan ini, oli bekas, kan itu logam berat semua. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, dirubah di situ, terjadi pemicu kanker, sehingga terjadi penyakit kanker. Yang itu sudah masuk ke medis. Oke. Itu. Jadi udah banyak metodenya ya. Yeah. Oke, nah ini kalau santet itu banyak macam-macamnya atau hanya satu? Banyak macam-macamnya, Mas. Sebenarnya kata santet itu kan berasal dari dua etimologi kata. Sisanle kantet sama sisanle bentet. Itu berasal dari bahasa Jawa, bagian Jawa Timur, yang timur banget, Jawa di bagian timur banget. Sisanle kantet itu maksudnya biar semakin lengket, atau untuk tujuan pelet. Dan sisanle bentet itu berarti biar sekalian retak atau pecah, atau sekalian meninggal. Pada umumnya santet itu dibagi menjadi 4. Ada santet putih, santet merah, kuning, dan satunya hitam. Gitu. Santet merah sama santet kuning itu tentunya untuk tujuan sesuatu hal yang kiri. Sementara kalau putih itu kanan, yang untuk tujuan kanan itu putih sama hitam, Mas. Ya. Hal ini kenapa demikian? Karena mengikuti 4 korin yang tadi sudah kita ceritakan. Setiap manusia itu kan kalau terlahir disertai dengan ari-ari, plasenta, air ketuban, sama darah. Itu mewakili 4 unsur itu, Mas Ruben. Ya. Kemudian itu udah 4 unsur itu aja udah kuat banget ya. Ya, karena manusia itu ketika tidur kan ada 4 unsur ini yang keluar, Mas Ruben. Itu nanti yang mau diambil mana? Contohnya kalau santet merah itu yang dipakai untuk balas dendam. Kuning itu karena duniawi untuk asmara, pelet jadinya. Putih itu positif, tujuannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Nah, yang hitam ini itu juga yang berkaitan dengan keduniawian, tapi seperti hal-hal yang untuk kekuatan olah rasa, olah batin. Gitu. Manusia kebal gitu-gitu ya. Jadi ini untuk penetralisir dan ini untuk yang diserangnya. Nah, sebagai contohnya proses pengirimannya, misal si A ini target, Mas, pas tanggal kelahiran atau weton, jangan dalam di Jawa. Orangnya tidur, misal wetonnya Jumat Kliwon, misal. Sehingga malam Jumat Kliwon, Kamis malam itu orangnya tidur. Ini kan keluar korinnya, Mas. Korinnya keluar seret gini. Ini korin merah misal keluar. Nah, dari pengirimnya, ini Mbak, der gitu. Masuk, dia masuk langsung. Setelah jadi satu, dia masuk membawa itu. Nah, energinya itu dikirimkannya lewat pori-pori. Sehingga waktu masuk, dia akan dijadikan benda partikel lagi. Begitu konsepnya. Sehingga kita kadang dikasih tahu kalau malam kelahiran, malam weton jangan tidur sore. Tirakat dulu, ataupun melek malam atau doa malam, apalagi pas malam. Mau menuju malam kelahiran atau pas di hari kelahirannya? Pas malam kelahirannya. Jadi semisal besok, berarti mulai nanti maghrib sampai tengah malam. Misal besok itu mau menuju ya? Mau menujunya itu. Kalau ngomongin santet ya emang agak mengerikan gitu ya, Mas? Iya. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin ini saya di luar dari pertanyaan tim ya. Saya mau kasih lihat sesuatu sama Om Hao ya, tentang foto ini dulu. Oh iya. Ya. Iya. Kalau dari sebelum saya ceritakan, yang Om Hao lihat ini mengerikan atau tidak? Itu sampah metafisika, Mas. Jadi dari seluruh tubuh, sampah-sampah metafisika itu dalam artian energi-energi negatif yang dikirimkan itu dijadikan satu, dikeluarkan.
nggak hanya makhluk astral aja yang ada di situ, penyakit juga ada. Iya ya. Tapi penyakitnya penyakit non medis. Ini. Semua, iya. Jadi gini, beberapa waktu lalu memang waktu istri saya sebelum ke Paris ya. Iya, Jadi 3 atau 4 kali lah ya. Kita sering dengar ledakan di atas kepala. Oh iya. Di atas sini nih gitu. Iya. Kan maksudnya ya saya tahu betul ya, saya tinggal di lingkungan yang kayaknya gak ada yang main petasan deh, gitu ya. Iya. Kalau bukan yang itu karena memang ada aturannya kan di sini gitu. Jadi saya masih berpikiran positif kan udah lama banget kan nih cerita ini kan udah nggak ada lagi kan nih. Terus kembali ya istri saya kasih takut nggak sih kita kayak gitu lagi ya gitu. Enggak, udah nggak ada. Jadi saya tetap pikiran positif. Nah ada satu ketika saya kan kalau malam pasti ke kamar mandi. Iya. Ya karena habis minum banyak pasti pipis. Baik jam 2, jam 3 gitu. Nah, habis setelah saya pipis gitu, kok kayak mau ada cairan yang keluar gitu, Mas. Gitu nah, akhirnya saya Utahkan. iya. Oh, iya. Jadi saya itu lagi tapi bukan dari itu. Nah, tapi nggak pipis gitu. Iya. Nah, pas lagi segini, Keluar itu. keluar darahnya itu dari paha sebelah kanan. Situ. Ada luka nggak, Mas? Nggak ada sama sekali. Oh iya. Saya selalu tidur aja saya pakai celana panjang. Apapun kegiatan saya jarang banget pakai celana pendek kalau bukan memang ke tempat rekreasi yang panas gitu ya. Jarang gitu. Nah, itu yang lumayan tegang pada saat itu gitu. Akhirnya baru yang kemarin nih kayaknya. Tapi saya berpikiran positif ya saya basuh, saya lap lagi, ya akhirnya malam-malam jam 3 gue mandi ulang lagi deh. Ya maksudnya kan agak takut ya, gitu. Jadi saya lebih baik udah bersihin diri dulu deh gitu. Saya mandi ulang lagi terus, berarti ledakan yang kemarin-kemarin itu ini mungkin tandanya. Mungkin ya gitu. Iya. Karena mengeluarkan darah ini ada 2 kali. Di 2 hari yang berturut-turut, di jam yang sama 3.15. Menjelang subuh. Iya, Iya. karena saya selalu bawa handphone nih. Ya. Itu terjadi lagi di jam yang sama. Nah, saya kan kalau kamar mandi itu memang kadang bawa handphone, kadang bawa ya apa yang pasti saya ingat kan karena saya bangun saya melek mata tuh di mata kanan saya itu udah pasti jam. Saya mau keluar tuh udah ada jam. Jadi nginget jam itu mudah. Nah, 3.15 itu 2 hari di kejadian yang sama. Gitu. Makanya pas lagi kayak gitu tapi saya orangnya selalu menolak itu dengan pergi lo jauh-jauh masuk ke gue baik-baik aja dan bersyukurnya katanya sih ada yang bilang ya kalau keluar gitu malah bersyukur jadi dia keluar dengan sendirinya ya energi jeleknya keluar sendirinya gitu. Iya. Itu benar ya? Iya. Jadi ini Mas, kalau pengiriman ya entah di sini telur guna-guna santet ataupun pelet ya yang satu rumpun itu. Kalau kita mendengar suara entah itu ledakan, suara seperti dilempar atau sesuatu yang pecah, perabot yang ada di rumah misal gelas pecah atau apa, itu berarti justru gagal. Nah ini ketika orang yang menjadi target itu kemudian mengeluarkan sesuatu dalam tubuhnya entah mual, muntah, muntah di sini itu kan kalau kita ngeluarin biasanya ada itu asam lambung tuh, tapi ini nggak ada. Nggak ada. Ya ataupun tiba-tiba kita keluar darah dari mana juga kita nggak tahu. Atau waktu kita tidur di bawah tempat tidur kita ada serpian tertentu juga kita tidak tahu, itu berarti itu nggak bisa. Dan kalau dalam kasusnya Mas Ruben tadi itu sebenarnya akumulasi dari semuanya Mas. Dan jam-jam itu pasti ada 2 jam, ada 2 waktu. Kalau nggak maghrib antara 17.30 hingga 18.30, yang kedua itu jam 12 malam sampai menjelang subuh. Itu ada jam-jam rawannya. Sehingga kadang-kadang kalau ibaratnya santet sama hantu jam prime time ya. Iya. Jam mahal ya. Jam mahalnya. Itu jam mahal Terlebih ya. prime time-nya itu maghrib. Itu dan eksekusinya biasanya tengah malam. Kalau dalam hal ini tuh berarti di jam-jam itu ketika secara tidak sengaja mas terbangun ya, maksudnya ke kamar mandi atau apa, sepenting kita nggak tidur aja. Itu berarti gagal masuknya. Ada nggak sih mungkin banyak mungkin orang yang pengen nanya nih, ada nggak cara-caranya Om untuk menghindari kiriman-kiriman? Ya, sebagai contoh nih satu ya, itu tetap ibadah. Ya. Yang kedua, itu kita harus tahu
Yang hati-hati ketika weton kita atau tanggal lahir kita itu aja. Malam-malam tertentu. Ya. Untuk menjaganya itu. Kemudian yang ketiga ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa untuk menangkal. Salah satunya tanaman bambu kuning. Memang ada hewan-hewan tertentu yang juga bisa memberikan isyarat ke kita. Donsu kalau Donsu tahu ya, Ya. ya Donsu mungkin baru tahunya sekarang kali ya. Mungkin teman-teman saya atau yang lain tahu. Saya tuh dari zaman ngekos itu saya cuma punya TV sama akuarium. Iya. Tapi kan nggak mampu beli itu Om, beli ikan-ikan yang bagus. Tahu kan abang-abang yang dorong yang jual ikan-ikan di pinggir, Ya, yang udah ini, diplastikin. plastikin ya. Iya. Nah, saya beli ikan itu. Saya bilang, Pak, saya mau beli ini Pak yang murah aja. Gitu. Boleh nih katanya, lu boleh beli bermurah tapi jangan ditawar ya. Pokoknya bagus nih, gua kasih ikan rezeki gitu katanya. Dan sampai sekarang ini berarti saya dari 2012. 10 tahun Iya, kalau sampai sekarang. iya. Iya, iya. Dari banyak ikan yang saya beli, mati. Satu ikan itu sampai sekarang masih ada. Iya, iya. Jadi saya baru ngeh tadi malam nih. Oh besok ada ketemu sama Om Hawe, mau nanya apa ya gitu. Nah saya tadi malam mimpi ikan itu lagi. Nah, ini sebenarnya ada dua ya, Iya. Mas, biasanya. Iya. Itu burung ataupun ikan. Oh gitu? Itu yang seperti halnya di sini nggak jadi perewangan kita, bukan. Tetapi kayak tadi itu sebenarnya kalau saya track record ya, itu mahar yang harus misal kayak Mas Ruben bayar dalam artian sebagai memberi kehidupan untuk itu. Jadi gambarannya kita saja dalam hal ini. Emang bener Om, jadi pada saat setiap saya ganti akuariumnya, ya itu pasti saya ada lagi rezeki besar. Iya, iya. Makanya lagi dipikir-pikir, gila ya berarti ikan itu udah berapa kali ganti temen dia di dalam situ. Gitu. Jadi memang kalau tadi si penjualnya bilang gitu, itu berarti hokinya. Iya kali ya. Bahwa ya nggak boleh nawar Langsung. memang gitu. Iya, saya langsung, aduh rupa bapaknya gimana itu ya. Langsung kayak menyesal gitu pada saat itu saya nggak ngehin banget ya. Ya maksudnya kan saya juga gini tipenya Mas orangnya. Saya beli boneka, ya beli boneka karena anak saya suka main boneka. Jadi tidak mengamini ya boneka itu ada isinya. Jadi mau dia ada isinya kayak mau ada apa, gue mah nggak mau ya lu boneka gitu. Om, ini kalau ngomongin kembali lagi tentang santet gitu ya. Kalau Om Haus sendiri pernah nggak ngerasain ada yang kayaknya ada yang mau ngirim buat gue nih, gitu? Iya, pernah Mas. Terus pelet juga pernah merasakan itu. Jadi terkadang kalau itu kan ada 3 tahapan ya Mas maksudnya. Iya. Kalau memang kita benar-benar tidak siap, itu biasanya nanti kerasa di badan nggak enak aja. Iya. Terus kalau kita sudah siap di malam-malam tertentu memang kita harus terjaga. Terus kalau orang dulu kan bilang kalau tidur itu di bawah lutut. Jadi kita langsung ke lantai, nggak boleh ada dipan, bed atau apa yang itu di atas itu. Tapi kalau saya pribadi kadang merasakannya lebih ke pelet ya, pemikat gitu yang terkadang kebayang seseorang ataupun melihat bayangan seseorang gitu. Maksudnya bukan sosok astral ya, tapi kepada lebih ke lawan jenis gitu melihat itu. Terus paling ya saya melakukan seperti tirakat malam aja untuk membuang itu. Tapi juga terkadang saya kalau kayak di rumah gitu ada beberapa tanaman-tanaman tertentu seperti tebu ireng ya ataupun tebu hitam itu juga menjadi penangkal. Jadi kalau tiba-tiba dia patah ataupun ada yang gosong tuh berarti gagal. Ini ada yang sekarang ini kan pandemi. Iya. Tiba-tiba saya juga ya nggak banyak tapi melihat ada beberapa yang ada santet online. Oh iya. Bisa itu Mas? Nah begini Mas, kalau santet online yang kita ngeklik, terus kemudian nulis nama kayak submit gitu, itu halu Mas, enggak menurut saya. Tapi kalau jasanya yang online itu kemungkinan ada. Seperti halnya begini, misal si A ya mau ngirim ke si B, kotanya sudah berbeda. Satu misal di Jakarta, satu di Jogja nih. Nah praktisinya itu X misal, X ada di Bandung misal, berlakunya gitu. Nah ini paling nanti komunikasi bisa lewat sekarang ya, entah itu WhatsApp ataupun video call ataupun telepon tuh bisa, karena orang ini nggak perlu datang ke tempat prakteknya gitu. Jadi cuma transfer biaya untuk beli mahar di sini baru nanti dikirimkan. Ada mungkin nggak sih Mas kalau santet itu bisa salah sasaran?
Bisa. Bisa? Bisa. Biasanya nanti akan menyasar lingkungan di keluarga atau lingkungan di mana Terdekat? dia berada ya. Dan terdekat ini nggak hanya misal itu keluarga dekat ya, entah misal sudah berkeluarga, punya anak atau istri, ataupun orang tua, adiknya, tapi juga bisa ke benda hidup di sekitarnya. Kalau ngomongin tentang susuk, Ya, ya, berapa maksimal orang bisa masang susuk? kalau titik utamanya Iya. itu 3 sampai 7 Mas. Di mana sih titik utama susuk tuh? Ya, ini biasanya di sini Mas. Ini Karena kenapa di sini? Karena ini sebagai focal point orang. Kalau kita ngelihat orang itu kan pasti mata nih. Dari pasti daerah T ya ini ya. daerah T sini ke sini, biasanya di sekitar bibir ataupun mulut karena tujuannya untuk berbicara atau meyakinkan orang atau memikat di sekitar wajah gitu. Dan nanti baru ke bawah. Ke bawah itu nanti bisa di dada, terus maaf ya ada yang di di sekitaran belakang, ada juga yang di kemaluan juga ada. Ya. Pertama daerah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daerah itu ya. Iya, Oke. ada itu. Terkadang ini dipakai juga untuk pemikat-pemikat yang berkaitan dengan seksualitas ataupun erotisme itu juga. Terus ada juga yang di tangan juga ada Mas, pasang di tangan. Seperti halnya, maaf ya ini yang nggak semua, tapi pemain-pemain olahraga. Dan ada juga yang di kaki. Dan saya pernah misal kok pukulanmu ini bisa SMS-nya kuat banget gitu. Ternyata ada yang mengakui pakai. Apalagi kalau turnamen-turnamen tarkam antar kampung itu ada, terus ada juga yang di kaki untuk tendang atau apa. Jadi sebenarnya itu mensugesti kuat di salah satu bagian tubuh. Jadi tingginya juga disugesti ya sebenarnya. Iya, iya, seperti halnya Tapi keakuratannya juga belum tentu ya Mas. keakuratannya tergantung kitanya Meyakini atau tidak? Ya, seperti itu. Karena kan susuk itu kan ketika masuk jadi benda asing. Jadi kan ada susuk berlian, susuk intan, susuk emas itu ditancepin beneran Mas. Kalau nggak ada duit bisa kita jual nggak tuh ya? Nah yang ngambil ini paranormalnya ya yang masang praktisinya Mas Ruben. Nah ini Om, ini kalau ngomongin tentang apa yang Om Hao udah lewatin gitu, ini ada artikel yang aku mau kasih lihat ya. Sambut awal tahun kisah Tanah Jawa bakal terbitkan Sihir Mesir di Tanah Jawa. Om, Iya. akan ada buku baru. Iya, insya Ini Allah. buku yang keberapa Om? Ini buku ke-7 kita Mas. Buku ke-7. Iya. Dan ini kapan rilisnya ini Om? Ini secepatnya. Dan ini terbataskah untuk penjualannya Om? Tidak. Bisa umum untuk siapa saja. Untuk siapa aja ya? Ya. Dan di sini kita menghadirkan dari perjalanan kita ya waktu itu. Sewaktu menelusuri The Route to Posway atau Jalan Raya Pos Herman Willem Daendels. Kita temukan di situ. Oke. Nah ini sihir Mesir di Tanah Jawa. Maksudnya sihir Mesir gimana itu? Ya, karena ini kan di era Daendels ya. Waktu Ya. itu Daendels sendiri itu kan di bawah dari kedudukan kerajaan Perancis, di mana dalam pemerintahan Napoleon Bonaparte. Gitu. Dan memang secara singkat beliau itu juga dekat, ada satu kedekatan dengan Mesir waktu itu. Dan beberapa orang yang kita lihat di sini ya, ada satu penyelamatan itu dibantu oleh salah satu praktisi paranormal dari negeri Mesir di sana. Dan ternyata orang ini cocok dan dibawa ke Tanah Jawa sewaktu pembangunan itu. Sehingga kesan dari sihir Middle East itu sangat kuat banget Mas. Terbawa, dan lucunya ketika masuk di Indonesia sendiri itu terasimilasi dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada di Tanah Jawa. Sehingga ini kita temukan satu hal baru dalam pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Oke, nah ini akan segera rilis ya. Jadi mungkin untuk kalian semua yang akan mau beli, ini udah harus siap-siap dari sekarang ya. Iya. Karena yang aku denger nih, yang hasil dari riset tim kita ini gampang banget sold out. Iya. Ya, karena nunggu untuk pencetakan yang kedua pasti kan butuh waktu, iya, gitu. iya. Jadi untuk semua para penggemar kisah Tanah Jawa ini wajib punya, karena saya juga kepengen juga nih. Kaosnya menarik sekali, apalagi itu Bang Gaib. Iya. Ya. Iya Mas. Nah, Om sebelum Om ngomong Bang Gaib, saya udah duluan nulis ya di sini ya. Iya, iya. Di sini nih. Iya. Ini saya pengen tanya, ini kan di bank itu kan banyak duit ya? Iya, iya. Ya, ini di luar dari Bank buku dulu Om. beneran. Ya. Iya. Di luar, iya bank-bank pencetak duit lah Iya, atau segala. iya, iya. Nah, itu
Itu tuyul nggak mau ngambil ke situ tuh? Nah ini Mas, tentunya begini, kalau untuk perbankan itu, ATM. oh ya, Saya sampai liatin ATM nggak ada penangkalnya dia. Masa tuyul nggak bisa nyerobot? ya Mas, jadi tuyul itu pun ada keterbatasan untuk mengambil. Dan dalam pengambilannya tidak segepok itu langsung Mas Ruben. Selembar-selembar. Selembar-selembar tergantung maharnya. Misal kita yang maharnya murah ya cuma 1 juta, ya dia income-nya cuma maksimal 1 juta Mas limitnya. Tapi ada juga yang misal kita maharnya 100 juta, ya per dapat masukan income-nya limitnya bisa 100 juta. Dan bentuknya juga kita bisa by request, dari yang bentuknya serem ya, misal yang mulutnya tuh vertikal, bentuknya yang nggak karuan gitu, sampai yang kayak anak-anak bener cakep cantik gitu ada juga, Ada yang juga, turbo ya itu. Oke, Nah, oke. ngambilnya itu kan pantangannya salah satunya terikat Mas, atau dijepit gitu. Jadi kalau orang-orang dulu tuh kadang diikat karet uangnya kalau Biar ada nggak bisa fenomena. ketarik. Nah kalau di dalam ATM itu salah satunya kan diikat, ada penjepitnya, jadi nggak gampang untuk diambil. Terus jangan salah Mas, kalau di ATM ada segel yang tidak kasat mata, sama ada sosok penjaga pasti. Sehingga dalam bank-bank itu terkadang ada namanya BK Mas, atau Betoro Karang. Itu sosoknya seperti jenglot, tapi di situ sosok ini yang melindungi itu dari pengambilan secara gaib, baik itu secara tuyul ataupun bank gaib. Itu. Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi saya terjawab ya. Ini kayak pertanyaan saya itu udah, ini mumpung ada Om Hao nih mau nanya apa lagi ya. Iya makanya bank kan banyak duit ya. Iya, Kenapa iya. nggak di situ? Oh ternyata begitu. Iya. Ada batas kemampuan. Iya. Ya. Oke Om, ini kita balik lagi ke buku. Iya. Nggak ada tertarik untuk buku-bukunya Om Hao ini kan bagus-bagus nih. Semuanya bestseller. Iya, iya. Ya. Ya lebih tepatnya buku kami Mas, Kisah Iya. Tanah Jawa. Ya, karena saya membantu riset dan teman-teman yang nulis sebenarnya. Betul, iya maksudnya kan kisah Tanah Jawa ini kan udah famous banget nih. Ya, nggak tertarik untuk diangkat ke movie gitu Om? Insya Allah ada Mas. Salah Ada? satu ini tentang buku kami sudah ada. Jadi kan tadi seri pertama itu dasar, terus kemudian ada trilogi ya, Pocong Gundul, Bang Gaib, sama Tikungan Maut. Terus ada Gua Jepang, sama yang ini Sihir Mesir. Kita sudah ada ini sebenarnya, tapi baru kita kembangkan dulu. Nanti insya Allah akan kita angkat di movie secepatnya. Movie, iya. Ya. Oke, jadi yang mana yang diangkat dari 7 buku ini? Yang mana yang akan diangkat Om? Paling nanti pertama kita tentang kisah Pocong Gundul dulu. Pocong Gundul. Ya, karena sosok ini memang memberikan banyak pelajaran kepada kita, dalam artian kita jangan sampai salah dan bersekutu dengan setan hanya untuk ilmu-ilmu hitam dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Dan ketika kita mati, kenapa jadi pocong gundul Mas waktu itu? Karena talinya nggak boleh diikat, dan dia sudah bilang kalau nanti saya mati jangan dilepas, biar hidup saya gentayangan. Karena ini katanya sama orang yang kemudian menjalin satu hubungan dengan makhluk astral, tujuannya untuk praktik ilmu. Dan ini memang sosoknya yang ganas menurut saya. Ganas ya. Bahkan ketika diomongin atau apa pasti datang. Ya. Iya ya. Iya datang memang. Wah, jangan Gitu, kesini ya. Aduh. Iya. Saya udah capek itu sama anaknya itu. Saya namain Tebo. Oh, Jadi anaknya Gondoruo. iya yang Itu yang separuh tadi dulu ya, itu. tadi itu iya. Dia. Cuman ya udahlah ya, maksudnya udah lebih dari tuyul kalau dia itu. Oke, Om, ini ada nggak sih pesan untuk kita semua nih yang lagi nonton tayangan hari ini Iya. untuk ya dijauhkan dari hal yang negatif, Iya, iya. ya dijauhkan dari hal yang tidak baik dan harus menghindarinya. Ya, tentunya kalau berkaitan dengan santet ya, kalau kita tidak bisa menyegah orang itu untuk apa dengan kita, entah iri, dengki, dendam, atau apa salah ucap ya, kita sudah hati-hati aja, masih kadang orang penerimaannya beda. Yang penting kita yakin dulu, lurus dulu dengan apa yang kita lakukan. Toh kalau kita memang ada salah, kita minta maaf ya. Ya, Bagaimana nanti orang itu memberikan ke kita, kita pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam artian pertolongan Tuhan itu ada di mana-mana. ya, Misal maaf ya, pamit-pamitnya kita kena tuh ada orang yang bantu kalau kita benar. Dan hati-hati, jangan sedikit-sedikit main santet juga, karena ini nanti jadi karma yang tidak akan bisa diputus. Bisa jadi, maaf ya, kita orang itu ngirim, nanti keturunannya bisa nerima Mas. Jadi ini jadi ratu rantai setan yang tidak akan selesai. Dan juga kalau untuk zaman sekarang, kalau kita bilang tentang tanggal lahir ataupun foto, itu tentunya gampang tersebar.
Sehingga kita hati-hati ketika ketika masuk tanggal kelahiran saja. Kalau kita merasakan tentang hal itu. Itu saja sih kalau untuk ini. Baik, Om Hao ini terima kasih banyak ya. Sekali lagi untuk kalian semua penonton nih jangan lupa untuk beli bukunya ya, Kisah Tanah Jawa ini jilid yang ke-7 ya. Ini masuk yang ke-7. Ya, jilid yang ke-7 nanti akan dikasih tahu. Nah, mulai jualannya mereka bisa pantengin di Instagramnya Om Hao ya. Ya, Oke, pokoknya langsung dapatkan karena untuk pencetakan yang pertama ini memang terbatas sekali, jadi jangan sampai kehabisan ya. Om, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas Ruben. Waktunya Iya. sukses terus buat Om Hao dan terima Amin. kasih selalu Untuk punya Mas waktu untuk Ruben kami. juga. Ya, siap. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Bye.